Om Swastiastu, selamat siang Sobat Semeksa. Perkenalkan kami dari podcast SMK Negeri 1 Sawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu Ramadan. Nah sebelum itu, perkenalkan saya atas nama Komang Yuda Putra Wiguna sebagai host pada kali ini. Kemudian di sebelah saya ada Pak Rudi Setiawan sebagai narasumber kali ini. Nah, lanjut. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Selamat siang. Selamat siang Yuda. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa hari ini. Bagaimana puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillah. Kita sudah masuk ke hari 12 dan sampai detik ini saya diberikan kelancaran. Alhamdulillah. Nah, seperti yang kita tahu kan Ramadan itu identik dengan namanya puasa. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut apa sih itu puasa? Karena saya cuma tahu Ramadan itu identik dengan puasa. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut apa itu puasa? Ramadan. Oke, puasa di bulan Ramadan gitu ya, Yuda ya. Oke, jadi sebelumnya Yuda kita kasih tahu dulu ke sahabat Gayatri Podcast. Kalau kita sekarang itu sedang berada di SMK Negeri 1 Sawan. Saya merupakan salah satu guru di SMK Negeri 1 Sawan yang letaknya di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jadi kan kalau kita tahu ya, Bali itu kan memang identik dengan Pulau Dewata. Mayoritas agamanya Hindu dan kebetulan saya menganut agama Islam di sini. Jadi saya Muslim di sini. Kemudian Yuda tanya, Pak, Ramadan puasa apa itu Pak ya? Nah, itu. Jadi gini Yuda, Ramadan itu adalah salah satu nama bulan yang kita anut dalam Islam, agama Islam. Itu kan kalau kita di Masehi itu kan ada 12 bulan, mulai dari Januari sampai Desember. Kalau kita di agama Islam juga sama, ada juga namanya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini dikhususkan untuk berpuasa. Tetapi di bulan-bulan yang lain kita juga diperbolehkan berpuasa. Tapi wajibnya hanya di bulan Ramadan ini. Iya. Biasanya disebut dengan puasa Ramadan. Gitu. Jadi dalam satu bulan ini kita memang diwajibkan, dianjurkan untuk melakukan puasa. Terus Pak, Ramadan itu apa? Salah satu yang saya dengar dari salah satu guru saya, Ramadan itu apa gitu ya. Ramadan itu berasal dari kata, kalau bahasa Arab itu Ramada dan juga alif sama nun. Itu adalah huruf hijaiyah gitu. Ramada itu artinya itu panasnya sangat terik gitu. Jadi panas sekali yang membakar sampai membakar kulit kita, terus sampai kita kepanasan, keringetan gitu kan ya. Panas dan kita juga dibakar di sana. Kalau misalkan kita kebakaran itu kan panas gitu ya. Nah, apa yang dibakar di sini? Kalau menurut guru saya namanya Ustadz saya itu bilangnya yang dibakar itu adalah dosa-dosa kita selama terdahulu yang kita lakukan, entah itu disengaja maupun tidak disengaja, dan dibakarnya itu saat bulan Ramadan ini. Jadi dengan panasnya, dengan teriknya itu dibakar dosa-dosanya kita, supaya nanti setelah bulan Ramadan ini kan kita biasa kenal dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, gitu. Setelah kita bakar nih dosa-dosanya dibakar sama Tuhan kita, sama Allah dibakar, diharapkan nanti setelah bulan Ramadan ini kita kembali ke fitrah kita, ke fitri kita, yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti satu lembar kertas yang berwarna putih. Jadi Ramadan di sini itu puasa selama 1 bulan, di mana dibakar dosanya supaya nanti akan kembali ke fitrah kita seperti bayi yang baru lahir gitu Yuda. Oh seperti itu. Nah, misal yang pada saat ini kan Bapak puasa. Iya. Kemudian seperti yang kita tahu di sini di SMK Negeri 1 Sawan kan mayoritas guru serta siswanya agama non-muslim. Nah, pada saat Bapak menjalankan ibadah puasa, apa saja tantangan yang Bapak hadapi selama mengajar di sini? Misalkan kan siswanya itu makan maupun gurunya makan, apakah itu mengganggu Bapak atau tidak? Oke, kalau urusan mengganggu atau tidak, kan kita punya preferensi masing-masing ya. Kalau memang waktunya makan, ya sudah, waktunya makan gitu. Jadi saya akan memberikan waktu mereka untuk makan. Tapi saat saya melakukan kegiatan puasa, ibadah puasa, terus saat saya mengajar kemudian ada teman-teman maupun ada siswa yang makan, ya sudah enggak apa-apa gitu. Karena itu memang saya yang berpuasa, kan mereka tidak berpuasa gitu. Kalaupun ada yang berpuasa ya silakan gitu. Tantangannya mungkin
Gini Yuda, kan saya lahir juga di Malang ya. Kalau Yuda tahu, sudah pernah ke Malang? Belum. Belum. Jadi Malang itu daerah lembah, jadi diapit oleh 2 gunung. Jadi suhunya di sana rata-rata itu dingin, mulai pagi sampai malam, apalagi malam itu dingin. Nah, terus saya kan lahirnya di sana. Terus saya mengajarnya di sini. Pasti akan ada kendalanya itu perbedaan suhu. Kalau di Malang mungkin saat saya puasa sepanjang hari panasnya tidak terlalu terik. Tapi kalau di sini itu sangat terik sekali. Jam setengah 8 pun itu sudah terasa sangat menyengat sekali panasnya. Mungkin itu yang menjadi tantangan dari sisi cuaca ya, karena panas saya merasakannya itu panas sekali, apalagi daerah pesisir juga ya. Jadi siang hari itu sangat panas, apalagi panas-panasnya ada siswa yang makan atau ada yang siswa yang minum gitu kan, pasti akan merasa aku juga ingin makan atau minum gitu. Tapi ya sudah, karena saya berpuasa, saya harus menjalani puasanya itu supaya tidak membatalkan puasa saya, dan saya tetap menghormati siapapun yang makan, siapapun yang minum gitu. Kalau ada teman-teman yang makan, ada teman-teman yang minum, ya sudah, silakan, nggak apa-apa. Itu kan memang kegiatannya mereka gitu Yuda. Oh, jadi sudah terbiasa melihat orang makan gitu Pak ya? Terbiasa, karena gini Yuda, kan ada, tidak semua umat muslim itu, kalau semua pasti diwajibkan ya, tapi ada beberapa yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Salah satunya kalau saya memberikan contoh, perempuan. Perempuan itu kan ada masa datang bulannya. Nah, kebetulan di keluarga saya, ibu saya perempuan, kakak saya juga ada yang perempuan. Dan saya juga diajarkan mulai berpuasa itu mulai dari kecil, mulai dari TK kalau nggak salah. Mulai dari TK, tapi belum full. Jadi TK itu sudah berpuasa, dan saat ibu saya tidak berpuasa, kakak saya tidak berpuasa, itu saya juga melihat mereka makan, mereka minum saat saya berpuasa. Gitu. Jadi apakah saya tergoda? Yes, pasti, namanya orang pasti akan tergoda. Tapi bagaimana cara pengendalian diri kita? Jadi karena kita sudah dilatih mulai dari kecil, ada melihat orang makan, ada melihat orang minum. Jadi saat saya ditempatkan untuk bekerja di sini, mengajar di sini, dengan saya berpuasa dan melihat teman-teman maupun melihat peserta didik makan dan minum, mungkin akan sedikit terbiasa. Dan juga ya it's okay, nggak masalah gitu. Oke, nah kemudian kalau di agama Hindu kan juga ada yang namanya puasa pada saat Siulatri dan juga pada saat hari Nyepi. Nah, kemudian puasa itu kan selama 1 hari. Kemudian apakah ada tips dan trik untuk menjalankan puasa itu secara full gitu Pak? Oke, jadi saya tanya dulu ke Yuda berarti. Kan saya nggak tahu ini ya. Coba hari raya Nyepi itu kamu berpuasa apa enggak? Ya, berpuasa. Berpuasa berapa jam puasanya? Biasanya 24 jam, tapi saya nggak sampai ke sana gitu. 24 jam, iya. Tapi kalau bisa sampai 24 jam gitu. Kalau bisa. Kalau bisa 24 jam gitu ya. Nah, kalau di saya bedanya gini Yuda. Kalau di Yuda, dengan kepercayaan Yuda, itu kan 24 jam. Meskipun cuma 1 hari, tapi 24 jam. Menurut saya itu sangat berat sekali ya. Kalau di saya itu memang terlihat 1 bulan Yuda. 1 bulan itu kan biasanya kalau kita lihat 29 hari sampai 30 hari. Benar? Benar. Nah, 29 sampai 30 hari. Kalau orang biasa melihat dan berpikir, kalau tidak membaca literatur yang lain, mungkin akan berpikir bahwa umat muslim 29 hari, 30 hari berpuasa sepanjang bulan itu. Enggak. Jadi kita itu ada masa berpuasanya, ada masa berbukanya Yuda. Kalau di saya itu kita mulai berpuasa, itu sampai azan subuh, mulai azan subuh sampai azan maghrib. Kalau di sini itu subuhnya itu sekitar jam 5 lebih 8 menit kalau nggak salah. Itu akan maju dan mundur itu nanti. Jam 5 lebih 8 menit sampai jam 18 lebih 38 menit kalau nggak salah. Gitu. Jadi selama mungkin sekitar 11 sampai 12 jam kita akan berpuasa. Tetapi setelah berpuasa itu, setelah maghrib, itu kita boleh tidak berpuasa. Jadi boleh makan, boleh minum, itu terserah. Sudah boleh makan, boleh minum. Tapi saat mulai dari subuh sampai maghrib itu tidak boleh makan maupun minum. Kita harus berpuasa, dan kita juga harus menjaga dari apapun yang membatalkan puasa kita.
Jadi kalau tips dan triksnya mungkin harus dilatih. Mm-mm. Kan saya puasanya tidak sampai 24 jam Iya. seperti Yuda. Mm. Dan saya juga mulai dari kecil, dari TK gitu Yuda. Oke, jadi harus dilatih sejak kecil, sejak dini Pak ya? Iya, gitu. Kan kita juga dapat kepercayaan suatu agama itu kan dari kita dilahirkan, dari orang tua kita. Pasti kita mulai dari kecil. Kayaknya enggak deh kalau mulai dari kecil. Mulai dari kita di dalam kandungan itu sudah diberitahu dan kita juga dibiasakan dengan kepercayaannya kita, apapun yang baik-baik, apapun yang buruk kita juga dipersiapkan mulai dari dalam kandungan sampai kita dilahirkan gitu. Kemudian nah menurut Bapak Ramadan yang kali ini tuh berbeda apa enggak sama Ramadan yang sebelum-sebelumnya? Ya, saya sangat semangat sekali nih udah beberapa hari ini karena saya sudah planning ini 10 hari lagi saya akan pulang kampung. Jadi saya kan asalnya dari Malang, saya mengajarnya di Bali dan saya merencanakan untuk Lebaran Idul Fitri kali ini, Hari Raya Idul Fitri, saya akan pulang ke Malang. Jadi kalau ditanya spesial apa enggak, sangat spesial. Saya sangat semangat, saya hitung itu tiap hari, berapa hari lagi saya akan pulang gitu. Jadi 10 hari lagi saya akan pulang ke Malang. Dan kenapa kok sangat spesial? Karena saya sudah sekitar 2-3 tahun tidak pulang. Maksudnya tidak pulang saat Hari Raya Idul Fitri. Karena kan kita tahu ya, kemarin-kemarin kita juga mengalami pandemi COVID ya. Jadi saat COVID itu saya tidak bisa pulang saat Ramadan karena mobilitas kita dibatasi. Kemudian saya juga menjaga diri saya sendiri supaya tidak sampai saya menularkan sesuatu ke keluarga saya karena kan jaraknya juga cukup jauh, waktunya juga cukup lama, 1 malam itu perjalanannya. Nanti kalau misalkan saya membawa apapun ke rumah kan nanti kalau ada yang sakit juga nggak enak juga gitu. Jadi sangat spesial karena setelah kita 1 bulan berpuasa, setelah 1 bulan kita menahan apapun yang membatalkan puasa, kita bersusah-susah dulu. Terus setelah itu saya akan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Itu sangat luar biasa sekali dan sangat istimewa ini. Jadi sangat ditunggu-tunggu juga. Sangat ditunggu-tunggu ini pasti. Nah, kemudian setelah Bapak menjalankan ibadah puasa itu apa saja manfaat yang Bapak bisa rasakan baik dari segi fisik maupun mental Bapak? Oke, terima kasih Yuda. Apa yang saya rasakan ya? Kalau dari sisi medis ya, saya pernah membaca literatur medis, saya pernah mendengarkan podcast juga yang mengenai medis, mengenai puasa apa itu puasa. Kalau kita lihat dari sisi medis, puasa memang sangat dianjurkan, Yuda. Kan tubuh kalau kita sekolah ya, kalau Yuda kan sekolah, kalau saya kan bekerja gitu. Kalau Yuda bersekolah, pasti malamnya tidur apa enggak? Tidur istirahat. Ya. Dalam momentum puasa ini, kalau dari sisi medis kita mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita. Jadi saat kita mengistirahatkan, otomatis saat organ kita untuk bekerja lagi mencerna makanan itu akan sangat maksimal nanti. Dan juga nanti bisa, katanya salah satu dokter juga bisa mendetoks racun-racun yang tidak sengaja kita serap ke dalam tubuh. Contoh kan kita nggak bisa memastikan makanan kita benar-benar hygiene 100% kan nggak mungkin. Nah itu juga bisa mendetoks racun-racun kita yang ada di dalam tubuh kita selama kita berpuasa. Terus kalau dari sisi fisik saya sangat beda. Kan Yuda juga kayak di podcast host kita, Yuda ini adalah salah satu PKS ya, Patroli Keamanan Sekolah. Dan kemarin bulan Oktober telah melakukan leadership bersama saya. Leadershipnya kita di Buyan ya. Kalau Yuda ingat, perut saya kan sangat besar itu waktu itu. Kan buncit ya itu ya. Kalau nggak salah itu sekitar 64-65 itu BB saya itu, berat badannya itu. Selama saya berpuasa, tapi sebelum puasa Ramadan ini saya juga sudah melakukan puasa-puasa. Jadi saya menjaga makanan yang saya asup ke dalam tubuh saya. Dan yang terpenting saya mengurangi dan menjaga gula yang saya masukin, yang saya makan maksudnya gitu. Dengan saya mengurangi gula, mengurangi makanan, kalau biasanya buka itu langsung kita makan apapun yang biasanya seperti hari-hari kita makan. Tapi karena puasa ini saya menjaga makan dan gula, saya menjaga itu. Jadi nasi saya kurangi, gula saya kurangi juga. Alhasil sekarang hari tanggal 12 ya, berarti hari ke-12.
kita berpuasa itu berat badan saya sudah turun sekitar 3-4 kilo. Jadi Lumayan. ini lebih kurus ini perut saya, lebih enak, lebih enteng dan lebih nyaman untuk beraktivitas gitu. Jadi merasa lebih sehat gitu. Kalau itu yang Itu saya aja. rasakan. Oh, jadi sangat bermanfaat Pak ya? Sangat bermanfaat gitu. Oh, mungkin itu saja sih Pak. Podcast Tadi kayaknya ada pertanyaan rohani juga ya? Iya, iya itu lupa. Lupa ya. Gitu. Jadi manfaat secara rohani, kan namanya bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Agama kita, kepercayaan kita. Jadi karena kita diwajibkan oleh kepercayaan kita, otomatis kalau kita menjalankan apapun yang diperintahkan sama agama kita, kita akan merasa lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Benar? Benar. Nah, sama seperti kayak Yuda sembahyang itu kan merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, sama seperti itu. Jadi saat saya melakukan puasa, di dalam puasa itu kan mulai dari pagi sampai sore, mulai dari jam 5 sampai jam 18. Nah, itu ngapain saja? Kalau seperti hari-hari biasa ya sudah saya mengajar, saya datang ke sekolah, habis itu saya pulang. Tapi karena ini bulan yang sangat suci, dibilangnya itu bulan suci Ramadan, karena suci ya, lebih baik, suci itu kan bersih, lebih baik kita perbanyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Itu udah. Jadi di samping berpuasa, kalau sholat kan sudah wajib. Kalau puasa di bulan Ramadan itu juga wajib. Jadi selama bulan Ramadan itu wajib, dan saya menambahkan juga dengan melakukan tadarus Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadi saya baca, tebalnya ya tergantung dari jilitannya. Kalau bisa saya menargetkan dalam bulan Ramadan ini saya sudah bisa khatam, sudah selesai itu 1 kali. Tapi kalau bisa ya sudah bisa 2 kali atau mungkin, tapi belum pernah kalau 3 kali. Tapi minimal 1 kali supaya kita tidak menyia-nyiakan bulan yang sangat suci ini, bulan yang sangat spesial ini kalau menurut saya, menurut kami. Jadi apapun yang kita lakukan di bulan puasa supaya bermanfaat, supaya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke kebaikan, kebenaran, supaya setelah kita menyelesaikan bulan puasa ini, kita kembali ke diri kita yang sebaik-baik mungkin. Gitu ya. Oke. Mungkin itu saja sih Pak, pertanyaan terkait apa itu bulan Ramadan, serta apa itu puasa. Oke. Baik Sobat Semeksa, itu saja podcast pada kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang tadi diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.